Di masa lalu orang cuma mengambil buahnya, ya, orang cuma mengambil buahnya, sebuah buah-buahan, ya, sebuah buah-buahan. Tapi setelah itu ternyata manusia menuntut ilmu, ternyata pada hari ini bukan hanya sekedar buahnya, tidak ada yang tersisa. Bahkan mungkin pohonnya, bahkan kulit pohonnya, bahkan daunnya, bahkan tidak ada yang tersisa. Subhanallah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hamba-hambanya mengambil manfaat ya darinya. Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Segmen kita pada siang hari ini adalah mentadaburi dan menafsirkan satu ayat yang terdapat di juz ke-29, tepatnya di surah Al-Mulk, dan tepatnya lagi di ayat yang ke-15. Ayat itu berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Huwa, dia, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, alladzi ja'ala lakumul arda dhalulan, yang telah menjadikan untuk kalian bumi dalulan, takluk. Dialah Allah yang telah menjadikan bagi kalian bumi ini takluk. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah kalian di atas permukaan bumi itu. Wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur, dan nikmatilah, makanlah, konsumsilah, pakailah daripada setiap rezeki yang Allah anugerahkan pada kalian. Wa ilaihin nusyur, dan ingatlah bahwa pada akhirnya kalian akan dikembalikan pada akhirnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, pemirsa sekalian, kita melihat ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang memerintahkan kita untuk mencari penghidupan di atas permukaan bumi ini. Karena bagaimanapun juga kehidupan dunia ini dia belum sama dengan surga kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau surga kenikmatan Allah, kita tidak ada lagi usaha, kita tidak ada lagi letih capek-capek, ya. Sekadar kita membayangkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita ingin makan, yang kita ingin konsumsi, ya langsung datang di hadapan kita. Adapun kehidupan dunia ini, maka asalnya kita ya bekerja. Dan memang agama ini adalah dinu amal, ya. Agama yang menganjurkan untuk kita bekerja, ya. Kerja baik yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniaan kita, termasuk dalam hal ini adalah mencari penghidupan, ya, ataupun kerja dalam arti amal saleh. Dan ayat ini, pemirsa sekalian, adalah penekanannya yang berkaitan dengan perintah untuk mencari penghidupan. Ada 3 kata yang perlu untuk kita garis bawahi dalam ayat ini, jamaah sekalian. Yang pertama adalah Allah menginformasikan bahwa sifat daripada bumi ini adalah dhalulan. Jadi dhalulan itu asal katanya daripada kata-kata adzul. Adzul itu artinya hina, ya. Adzul itu artinya hina. At-tadallul itu menghinakan, merendahkan diri. Makanya kita kalau melihat definisi ibadah secara bahasa, itu ada makna al-khudu' wat tadallul,
yaitu merendahkan diri dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan Allah menjadikan bumi ini takluk bagi kita? Maksudnya manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian mendiami bumi ini, merekalah yang bisa mengatur kehidupan ini. Merekalah yang bisa mendesain, membuat program-program di atas permukaan bumi ini, karena bumi ini memang telah ditaklukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita menempatinya. Di sini disebutkan wadzalulu as-sahlatul mudhallalah al-musakhkhara lima yuradu minha min masyin 'alaiha. Jadi zalul itu yang mudah diatur, ya, yang mudah diatur. Lima yuradu biha min masyin 'alaiha. Umpamanya manusia dengan santai, dengan mudah saja mendiami bumi ini, bisa berjalan ke sana kemari. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fasiru fil ard, berjalanlah, berpikniklah, berkelilinglah kalian di atas permukaan bumi ini. Kenapa kita bisa berjalan di atas permukaan bumi ini? Kenapa kita bisa piknik? Kenapa kita bisa keliling, ya, ke sana kemari? Itu karena Allah Subhanahu wa taala memang telah mendesain bumi ini zalulan, ya, cocok untuk kita tempati beraktivitas, ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala, ya, mengatakan alladzi ja'ala lakumul arda firasyan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan, dialah Allah yang telah membentangkan bagi kalian ini bumi. Jadi bumi ini betul-betul terbentang di hadapan kita sejauh mata memandang. Iya. Jadi kata-kata firash itu memang identik dengan kenyamanan. Ya, kata-kata firash itu identik dengan nyaman, enak. Makanya dalam bahasa modern orang Arab, ya, dalam bahasa modern itu firash itu tempat tidur, ya, kasur, ya, kasur. Kasur itu kan identik dengan tempat yang empuk, ya, tempat yang empuk. Ya, maka bumi ini Allah istilahkan firasyan karena memang dia nyaman untuk ditempati berusaha, ya. Au gharsin fiha, kita bercocok tanam, ya. Permukaan bumi ini cocok untuk ditempati bercocok tanam. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mendesain bumi ditempati untuk menanam, kemudian langit yang menyirami. Ya, jadi ada bentuk kerjasama antara langit, ya, awan dengan bumi, dengan sistem yang Allah Subhanahu wa taala buat, ya, adanya penguapan air ke angkasa, ya, di musim panas, menguaplah air laut itu, menguaplah air sungai dan sumber-sumber air, kemudian dia tertahan di atas, ya, di awan-awan itu. Kemudian di saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menginginkan, maka Allah menumpahkan, ya, air hujan yang banyak itu di musim hujan, kemudian menumbuhkan daripada tanaman-tanaman tersebut. Itu bahagian daripada contoh huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan au bina'in fawqaha, atau kita membangun, ya, tempat tinggal di atasnya. Bahkan manusia bisa membangun gedung-gedung pencakar langit, ya, yang Masya Allah luar biasa. Manusia modern pada hari ini bahkan berlomba-lomba untuk saling memodernkan daripada bangunan-bangunan mereka. Wa huwa suhulatul inqiyadi lil ghair, intinya huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan, ya, bumi ini memang cocok untuk ditempati.
Nah, ini adalah merupakan salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang perlu untuk kita syukuri. Ya. Bahwa sekedar kita mendiami bumi ini itu adalah salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan mudhallalatun musakharatun lakum litatamakkanu minal intifa'i biha an tariqil masyi 'alaiha awil bina'i fawqaha. Jadi Allah memudahkan bagi kita untuk bisa mengambil manfaat-manfaat apa saja yang kita inginkan. Manusia melakukan penemuan-penemuan. Setiap jengkal bumi ini semuanya bisa dimanfaatkan. Bahkan sejalan dengan waktu, ada hal-hal yang mungkin pada masa lalu manusia belum menemukannya. Manusia belum mengetahui tentang manfaat daripada sesuatu. Mungkin umpamanya di masa lalu orang cuma mengambil buahnya, ya, orang cuma mengambil buahnya, sebuah buah-buahan, ya, sebuah buah-buahan. Tapi setelah itu ternyata manusia menuntut ilmu, ternyata pada hari ini bukan hanya sekedar buahnya, tidak ada yang tersisa. Bahkan mungkin pohonnya, bahkan kulit pohonnya, bahkan daunnya, bahkan tidak ada yang tersisa. Subhanallah, itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan hamba-hambanya mengambil manfaat ya darinya. Dan itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Ya, karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa kita lakukan tanpa dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bahkan sebenarnya bumi ini yang kita tempati ini, yang kita diami ini, sesungguhnya dia adalah permukaan yang terus bergerak, ya. Bukankah ya bumi ini juga melakukan aktivitasnya ya dalam ilmu alam, bumi mengelilingi matahari dan seterusnya. Semuanya itu adalah pengaturan-pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mendiami bumi ini atas kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merasakan ada goncangan di atasnya. Ya, sekali-sekali kalau Allah ingin memberikan ujian pada kita, terjadi gempa bumi, ya, terjadi bencana alam, tapi yang asal adalah bumi ini kelihatannya diam, ya, padahal sesungguhnya dia terus bergerak, dan itu merupakan bentuk daripada zalulan. Kemudian kalimat yang kedua yang kita akan stressing setelah Allah mengatakan zalulan, Allah katakan famshu fi manakibiha, ya, famshu fi manakiha, berjalanlah kalian di atas permukaan bumi ini. Itu menunjukkan bahwasanya seluruh wilayah permukaan bumi ini cocok untuk kita diami. Dan di mana saja kita pergi, di situ kita akan menemukan daripada rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ada di antara sebahagian ya manusia yang ternyata Masya Allah bukan mereka tinggal di daratan, ada di antara suku-suku tertentu yang ternyata mampu tinggal di atas laut. Ya, biasa kita lihat, coba buka YouTube itu. Ada rumah-rumah ya yang mereka bangun di atas laut. Ya. Bukan nelayan yang pergi ke laut, tapi memang mereka tinggal di situ 24 jam. Mereka tinggal di situ. Siapa yang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka? Mereka telah mampu menaklukkan daripada lautan itu. Ya, bagi kita yang tidak biasa, bagaimana caranya bisa tinggal di tempat itu? Tapi karena Allah telah menjadikan bumi ini zalulan, maka ada yang tinggal di daratan, ya, ada yang tinggal di lautan, ya, bahkan ada yang ada di atas udara, ya, umpamanya para penerbang, ya, pilot-pilot itu, para pramugari-pramugari itu, mereka menemukan ya rezekinya dengan cara menjelajahi daripada ruang di atas itu, ya, bukan juga ruang angkasa, akan tetapi yang jelas berada di udara yang lepas itu.